Shalom, selamat malam sahabat setia Night Call GPIB dimanapun saudara berada. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang mempertemukan saya dan saudara-saudara sekalian dalam program yang sangat inspiratif, membangun kedewasaan iman kita, membuka cakrawala atau perspektif kehidupan beriman kita, dan memberikan kepada kita semangat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya Pendeta Stefanus Rubenjo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Benowo di Surabaya, ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang akan kita dasari dari pemberitaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24, di bawah tema yang sangat menarik, yaitu benar-benar berubah. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, sungguh ya Bapa, kami telah siap untuk membaca, merenungkan, mengerti, memahami, dan kemudian dengan kemauan yang sangat kuat kami menghidupi firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat hari ini. Biarlah Roh Kudus membantu kami agar bisa fokus dan konsentrasi, dan Roh Kudus juga yang membuat kami mampu dan konsisten untuk menjalani kehidupan beriman, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun khususnya dalam persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan di masyarakat. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, sebab kami telah siap untuk disegarkan kembali iman kami, agar spiritualitas kami tetap sehat, sehingga kami tahu membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita memperhatikan dan saudara silakan menyimak dengan baik apa yang akan saya bacakan dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24, di mana saudara-saudara kekasih Kristus, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah saudara dan saya yang bukan saja membaca dan mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Saudaraku yang terkasih,
Di dalam Facebook saya membuat sebuah moto dalam hidup, filosofi kehidupan saya yang sampai hari ini, detik ini, saya masih hidupi, betapapun sulitnya. Tapi saya yakin, jika ada kemauan yang kuat, kita mohon Roh Kudus menolong kita, maka perubahan dalam hidup kita, diri kita, sikap kita, cara pandang kita, watak kita, dan keseluruhan diri kita ini, kita bisa menjadi manusia baru yang menjadi berkat, yang membawa kebaikan, yang menghadirkan kedamaian, yang menciptakan iklim yang kondusif, yang dewasa, yang bijaksana, yang memang dikehendaki Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Facebook saya itu saya membuat sebuah moto atau filosofi kehidupan yang saya tulis begini: mau berubah dan mau berubah. Mau berubah itu terkait dengan internal diri saya, internal diri saudara, kedirian saudara. Bagaimana saudara memahami, bagaimana saudara mengevaluasi diri saudara sendiri selama saudara menjadi murid Yesus, selama saudara hidup dalam keluarga, dan juga bagaimana saudara berinteraksi, ikut dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di jemaat saudara, dan bagaimana saudara menjadi kehidupan di tengah-tengah pekerjaan dan hubungan saudara dengan sesama manusia. Yang pertama berkaitan dengan internal saudara, diri kita. Mengapa saya menyampaikan atau mengapa saya membuat moto itu? Karena saya mau memotivasi diri saya untuk kemudian saya harus berubah apa yang memang harus dan bisa dirubah oleh saya, supaya hidup saya lebih lagi berarti dan bermakna untuk banyak orang. Yang kedua, saya juga punya kemauan yang kuat untuk bisa merubah keadaan atau watak seseorang dalam kaitan, bukan berarti saya mengambil peran Roh Kudus, tidak. Tetapi bagaimana dengan khotbah saya, bagaimana dengan nasihat saya, cara pandang saya, sikap saya, karakter saya, tingkah laku saya, pola pikir, pola kata saya itu dapat menginspirasi orang, menggugah banyak orang untuk kemudian mereka juga mau mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka menjadi pribadi dan jemaat yang lebih baik. Saudara kasih Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan mereka semua juga, yang juga dalam pada saat itu masih ada jemaat-jemaat atau pribadi-pribadi atau bahkan kelompok-kelompok yang memang masih memperlihatkan kehidupan manusia yang lama. Ada fitnah, suka memfitnah, menjatuhkan seseorang, lalu serakah, berebut kekuasaan, ingin dipuji, ingin mendapat nama, kemudian menjelekkan rekan sekerja, sepelayanan, jemaat, lalu kemudian bertengkar, ribut, dan kemudian akhirnya bisa menimbulkan perpecahan-perpecahan dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat. Saudara, ini menarik karena Paulus ingin menyampaikan paling tidak dua hal penting. Yang pertama, bahwa Paulus ingin supaya kita menyadari bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, maka yang harus ada dalam mindset kita, pikiran kita, hati kita, iman kita, bahwa kita adalah manusia baru. Manusia baru yang bukan casingnya yang baru, atau wajahnya dioperasi plastik, atau kemudian mungkin kita mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk fisik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian way of life kita, gaya hidup kita, bagaimana kemudian kehadiran kita
tanggung jawab dan peran-peran kita yang kita laksanakan itu betul-betul dan sungguh-sungguh mencerminkan, menunjukkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau terus-menerus mengalami perubahan-perubahan, berproses untuk kemudian yang tadinya jelek dari kita, yang tadinya tidak bagus dari kita, yang tadinya dosa yang kita buat, lalu kemudian kita mau berubah apa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting saudara kasih Kristus, karena dalam kehidupan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang harus kemudian memperlihatkan bagaimana murid-murid Yesus, orang-orang Kristen itu hidup berbeda dari orang yang di luar Kristus. Mengapa? Karena memang kita berbeda. Karena Tuhan kita menghendaki itu. Tuhan kita memerintahkan, Tuhan kita menghendaki, Tuhan kita menginginkan agar kita betul-betul meninggalkan yang lama, manusia yang lama. Apa itu? Ya bisa saja saudara punya sifat suka iri hati terhadap kesuksesan orang, atau kemudian saudara iri hati terhadap kemampuan seseorang yang bagus. Di dalam pelayanan saudara iri hati dengan sesama pelayan. Bagaimana kemudian dalam persekutuan itu, baik di sektor mungkin ataupun dalam tubuh majelis jemaat atau presbiter, PHMJ, atau dengan kolegalitas antar pendeta, pelayan firman dan sakramen di satu jemaat. Itu bisa saudara, dan masih ada oknum-oknum orang-orang, siapapun dia, itu kemudian masih dikuasai oleh manusia yang lama. Sehingga ketika dia berjumpa dengan jemaat atau jumpa dengan orang lain atau sesama pelayan, dia merasa seperti tersaingi. Dia rasa kemudian, kok saya yang lama di jemaat ini, kok kalah, dan sekarang ini jemaat atau presbiter lebih memilih pendeta yang baru. Lalu kemudian terjadilah dalam diri kita rasa tersaingi dan iri hati. Lalu kemudian itu ketika dipupuk, lalu kemudian menjadi kebencian, dan akhirnya kemudian kita justru membawa kerusakan dalam persekutuan jemaat. Saudara kasih Kristus, dalam kehidupan kita yang lain juga begitu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari lewat nasihat Rasul Paulus ini, sekali lagi ada dua hal yang perlu dan harus kita hidupi terus-menerus. Dan semoga saudara serius untuk melakukannya. Dan saya doakan untuk saudara, supaya saudara mengenakan terus manusia baru. Manusia yang dalam kata dan perbuatan tidak menyakiti, tidak merendahkan, sikap kita tidak membeda-bedakan orang, kita mengasihi siapapun juga, pikiran-pikiran yang dikuasai oleh negatif, positive thinking maksud saya. Juga bagaimana tindakan kita itu, kehadiran kita membawa damai sejahtera. Bagaimana jemaat yang kita layani itu merasakan cinta Tuhan melalui pelayanan kita. Bagaimana kemudian kita juga nyaman dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Bagaimana kemudian kita saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membangun kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi saudara kasih Kristus, perbedaan-perbedaan pendapat, ya, perdebatan, perbedaan cara pandang terhadap sesuatu itu biasa. Tetapi ingat bahwa Kristus memanggil kita, mengutus kita, dan menghendaki kita untuk lebih menunjukkan, mengalahkan diri sendiri, dan kemudian menampilkan sesosok pribadi, suami, ibu rumah tangga, anak-anak, pendeta, penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus pekat, jemaat, yang kemudian membangun spirit yang dapat membuat situasi di sekitar kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar basa-basi atau sekedar omong kosong belaka, tetapi ini adalah way of life saudara dan saya, karena kita adalah manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan, supaya kita kemudian mengenakan manusia baru dan jalani kehidupan yang lebih baik setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyadari betapa tidak mudahnya merubah apa yang jelek dalam diri kami, apa yang kemudian cemar dan berdosa dalam diri kami, apa yang kemudian selama ini kami sadari atau tidak kami sadari, kami sebenarnya telah menyakiti hati sesama dengan perkataan kami yang tidak baik, yang tidak beretika. Kami juga mohon ampun ya Tuhan Yesus, jikalau sebagai pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat ataupun sebagai jemaat, kami tidak mengenakan manusia yang baru. Kami masih menjalani kehidupan yang kotor, yang jelek, yang tidak berkenan, yang memalukan, yang justru membuat orang lain merasakan ketidaknyamanan, membuat hidup orang lain kemudian semakin terpuruk karena kami suka menjatuhkan orang, kami menyikut orang, kami menjelekkan dan memfitnah seseorang, dan kemudian kami melakukan tindakan-tindakan kecurigaan, bahkan juga melakukan tindakan dosa. Kami korupsi di gereja, kami tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan, kami saling menonjolkan diri, ingin mencari nama, mencari pujian. Kami tidak memperhatikan orang lain, kami tidak bersikap lemah lembut, kami tidak mengapresiasi kelebihan orang, kami tidak mau bekerja sebagai teamwork dalam persekutuan kami, dalam keluarga, kami mencari keuntungan dalam gereja. Tuhan ampunilah segala dosa kami, dan Tuhan tolong ya Roh Kudus, kuasailah kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat, agar manusia baru yang dikehendaki Tuhan kami lakukan dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di mana saja, dalam profesi kami apapun, kami mengenakan manusia baru untuk mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu, kuasa-Mu dan nama-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur juga untuk tim kerja Morning Call, Night Call GPIB. Kau berkati tim ini, supaya bersama dengan Majelis Sinode dan departemen-departemen lain dapat terus menjadi berkat lewat program ini. Diberkatilah GPIB secara sinodal maupun di lingkup-lingkup jemaat, supaya kami terus-menerus berubah dan bisa merubah situasi dan keadaan di sekitar kami demi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saya dari tim kerja Morning Call dan Night Call. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan, dan teruslah berubah apa yang memang harus dirubah, dan buatlah iklim perubahan dalam kehidupan di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara sekalian. Terima kasih.